Apa yang menghalangi Anda untuk menjadi seorang penjual? Apakah karena Anda sudah terlanjur mengikuti berbagai macam pelatihan yang mengatakan bahwa Anda tidak cocok untuk menjadi seorang penjual? Bagaimana jika seandainya dari awal Anda tidak tahu mengenai label-label yang Anda dapatkan dari hasil pelatihan yang Anda ikuti? Apakah justru dengan begitu Anda malah memiliki keyakinan yang baik untuk bisa menjadi seorang penjual yang baik daripada mempercayai label-label yang ditanamkan oleh orang dari hasil pelatihan yang Anda ikuti selama ini? Bukankah sebenarnya Anda bisa memilih keyakinan yang Anda inginkan sendiri? Cobalah menanamkan keyakinan kepada diri Anda sendiri bahwa Anda adalah orang yang murah senyum, percaya diri, antusias, memiliki daya tahan yang lebih kuat, mampu mengatasi segala macam tantangan, dan bisa menjadi seorang penjual yang baik. Bukankah dengan memilih keyakinan-keyakinan seperti ini, Anda justru malah bisa menikmati proses yang Anda inginkan di dalam membentuk karakter diri Anda sendiri? Jadi sebenarnya kita bisa membentuk karakter diri kita yang kita inginkan untuk menjadi seorang penjual yang sukses. Buktinya adalah dengan mindset yang kita tanamkan di dalam sistem keyakinan kita sendiri seperti yang saya sampaikan tadi. Kita bisa membentuk kepribadian yang kita inginkan yang sesuai dengan karakter yang cocok untuk bisa menjadi seorang penjual yang sukses. Jika kita berpikir lebih jauh lagi, maka sebenarnya menjual itu adalah sebuah skill. Yang namanya sebuah skill itu bisa dilatih. Jadi, jika kita ingin menjadi seorang penjual yang sukses, maka yang harus kita lakukan adalah banyak berlatih untuk menjual. Atau mungkin Anda tidak yakin untuk menjadi seorang penjual karena Anda selalu dibayang-bayangi oleh perasaan takut gagal. Sekarang pertanyaannya begini, jika Anda belum mencoba untuk menjadi seorang penjual, kenapa seolah-olah Anda sudah bisa meramalkan bahwa nantinya Anda akan gagal dalam menjual? Apakah karena Anda sering sekali melihat banyak orang yang berprofesi sebagai seorang penjual pada akhirnya mengalami kegagalan? Jika itu yang menjadi alasan Anda, maka sebenarnya Anda hanya melihat satu sisi saja, yaitu Anda hanya melihat kepada mereka yang gagal, kemudian Anda mulai mempercayainya. Kenapa Anda tidak melihat kepada mereka yang berhasil dalam menjual, kemudian mencontoh mereka? Bukankah Anda lebih baik untuk mencontoh kepada mereka-mereka yang berhasil daripada mencontoh kepada orang-orang yang tidak berhasil, lalu meyakini bahwa profesi menjual itu adalah profesi yang sulit? Kita bisa memodel prinsip-prinsip dan teknik yang dilakukan oleh para penjual yang berhasil. Kita bisa mengelilingi diri kita dengan circle para penjual yang berhasil sehingga kita bisa belajar dari mereka. Bukankah hal seperti inilah yang seharusnya kita lakukan jika kita ingin menjadi seorang penjual yang sukses? Sebenarnya mereka yang belum berhasil di dalam menjual hanya karena mereka belum menemukan teknik dan strategi yang efektif di dalam menjual. Maka yang perlu Anda lakukan adalah mengelilingi diri Anda sebanyak-banyaknya dengan para penjual yang sukses. Dengan begini Anda bisa memodel mereka dan belajar dari mereka, sehingga nantinya Anda akan bisa melatih diri Anda untuk menjadi seorang penjual yang sukses. Demikian pembahasan pertama di dalam e-course kali ini. Kita lanjutkan lagi pembahasan berikutnya di dalam video selanjutnya.